Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratni dengan NIM A1A1241100. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Nilai Tukar Perdagangan, Orientasi Ekspor, dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara, era pasca hilirisasi mineral. Pertama, ada latar belakang penelitian. Dari ekstraktif ke industri olahan, sutra dahulu bergantung pada ekspor biji nikel mentah, kini bergeser ke produk olahan atau ferronikel stainless steel bernilai tinggi pasca larangan ekspor biji mentah. Pedang bermata dua nilai tukar. Depresiasi rupiah meningkatkan penerimaan ekspor dalam rupiah, namun fluktuasi tajam menambah biaya impor bahan baku dan ketidakpastian usaha. Kesenjangan struktural. Manfaat hilirisasi belum merata. UMKM lokal masih sulit masuk ke rantai pasok industri smelter berskala besar. Keterbatasan kapasitas real, infrastruktur logistik, pasokan energi, dan kesenjangan SDM lokal membatasi optimalisasi manfaat ekonomi hilirisasi. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah, pengaruh fluktuasi rupiah terhadap daya saing ekspor produk olahan mineral. Pergeseran orientasi ekspor pasca hilirisasi dan posisi tawar sutra. Hambatan struktural, infrastruktur, logistik, dan kualitas SDM. Keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pasok industri hilirisasi. Sinergi kebijakan antar instansi untuk pertumbuhan berkelanjutan. Tujuan penelitian menganalisis dampak nilai tukar terhadap penerimaan atau resiko ekspor. Mengevaluasi signifikansi transformasi orientasi ekspor. Memetakan hambatan logistik, infrastruktur, dan SDM lokal. Mengkaji integrasi UMKM dalam rantai pasok smelter. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang strategis dan inklusif. Kerangka teori, 3 dimensi analitis. Pertama, nilai tukar atau X. Variabel eksogen yang menentukan daya saing ekspor mineral olahan di pasar internasional. 2. Orientasi ekspor atau M. Variabel mediator mentransmisikan pengaruh nilai tukar ke pertumbuhan via ekspor growth. 3. Pertumbuhan ekonomi atau Y. Variabel dependen hasil akumulasi modal, produktivitas, dan keterkaitan sektoral. Adapun pendekatan dan desain penelitian. Pendekatan kualitatif dan studi kasus mengeksplorasi pemahaman mendalam dan perspektif multipihak pelaku usaha ekspor di Sulawesi Tenggara. 1. Ada wawancara mendalam, in-depth interview kepada 4 informan pelaku usaha ekspor produk olahan mineral sutra. 2. Analisis tematik, data ditranskripsi dan dikategorikan ke dalam tema-tema utama penelitian. 3. Triangulasi dan validasi. Temuan dikonfirmasi dengan kerangka teori ekonomi internasional bab 2. 5 tema temuan wawancara. Pertama, tema nilai tukar atau ekspor, transformasi orientasi ekspor, strategi hedging, term of trade dan posisi tawar, tantangan dan kebijakan. Temuan utama ada depresiasi rupiah mendampak penerimaan ekspor namun menaikkan biaya produk berbahan baku impor.
Hilirisasi menggeser ekspor dari biji mentah ke produk olahan bernilai tambah tinggi. Forward contract natural hedge diversifikasi pasar, kepatuhan regulasi DHE. Pasca hilirisasi TOT membaik dan posisi tawar sutra meningkat signifikan. SDM, energi, logistik, birokrasi, dan integrasi UMKM menjadi tantangan utama. Konfirmasi teori ekonomi internasional. Pertama, ada kondisi Marshall-Lerner. Depresiasi rupiah meningkatkan daya saing harga ekspor. Terkonfirmasi namun dengan nuansa pastrock pada industri berkandungan impor tinggi. Interest rate parity. Strategi hedge forward contract natural hedge merupakan respon rasional terhadap ketidakpastian rezim kurs mengambang. 3. Keunggulan komparatif dan model Pak Porter. Transformasi dari sumber daya alam atau Hecker Ohlin, keunggulan komparatif berbasis modal dan teknologi Diamond Porter. Keempat, hipotesis export-led growth. Perbaikan terms of trade dan keterkaitan industrial mendukung dampak positif ekspor olahan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Ada kesimpulan penelitian. 1. Nilai tukar rupiah berpengaruh ganda terhadap ekspor. Depresiasi menaikkan penerimaan namun menambah biaya produksi berbasis impor. 2. Hilirisasi mineral mentransformasi total orientasi ekspor sutra dari bahan mentah ke produk olahan bernilai tambah tinggi. 3. Pelaku usaha telah mengadopsi strategi manajemen risiko nilai tukar yang beragam dan cukup matang atau hedging DHE. 4. Terms of trade dan posisi tawar sutra meningkat signifikan pasca hilirisasi mendukung hipotesis export-led growth. 5. Tantangan struktural atau SDM, infrastruktur lingkungan integrasi UMKM masih membatasi distribusi manfaat secara optimal. Adapun rekomendasi strategi. Rekomendasi praktis. Adopsi hedge sistematis dan substitusi bahan baku lokal oleh pelaku usaha. Roadmap infrastruktur logistik dan energi oleh Pemda Sutra. Pelatihan vokasi untuk penguatan kapasitas SDM lokal. Regulasi kemitraan wajib militer dengan UMKM lokal. Insentif pajak dan fasilitas akses pasar ekspor. Rekomendasi akademis. Perluasan pendekatan kuantitatif atau check method dengan data time series. Perluasan jumlah dan keragaman informan BI Disperidang militer. Kajian dampak lingkungan dan sosial industri pengolahan mineral. Studi komparatif dengan wilayah penghasil nikel lain atau Morowali Halmahera. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.